Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar dalam salah satu pembelajaran saya. Saya mengampu mata kuliah teori graf di mana pada mata kuliah dengan bobot 3 SKS ini adalah suatu mata kuliah wajib program studi yang harus ditempuh di semester 4 oleh mahasiswa program studi. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang nomor dua adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu menginterpretasikan suatu konsep dasar matematika dan menyusun pembuktian secara langsung, tidak langsung maupun dengan induksi matematika. Kemudian yang keempat, mampu melakukan identifikasi permasalahan sederhana, membentuk model matematika dan menyelesaikannya. Kemudian mampu memahami permasalahan matematis, menganalisa dan menyelesaikannya. Kemudian mampu menganalisa suatu fenomena melalui model matematika dan menyelesaikannya. Kemudian mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan menyelesaikan masalah melalui pendekatan matematika. Kemudian mampu menganalisis secara struktur suatu sistem masalah, mengkonstruksi dan memodifikasi ke dalam bentuk model matematis. Teori graf adalah mata kuliah yang membahas tentang pengertian graf, derajat titik, isomorfisme, matrik graf, graf terhubung, graf dengan model tertentu, operasi pada graf, pengertian di graf, derajat titik di graf, matrik di graf terhubung, graf Euler, graf Hamilton, di graf Euler, di graf Hamilton, graf planar, rumus Euler, tes keplanaran, pewarnaan titik, polinomial kromatik, pewarnaan sisi, dan pewarnaan peta. Pustaka yang saya pakai adalah buku dari Aldous J. Wilson tentang Application and Introduction Approach. Kemudian buku pendukung dari Nora Hartsfield sama I. Ketut Budayasa. Dalam penyampaian saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana yang pertama saya menyampaikan materi, kemudian membentuk interaksi kepada mahasiswa, dan yang terakhir adalah mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya sampaikan berupa latihan soal dan penugasan. Standar penilaian yang saya gunakan meliputi keaktifan sebesar 15%, kemudian tugas sebesar 25%, UTS 30%, UAS 30%. Berikut adalah proses pembelajaran yang saya dokumentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam topik graf, kita akan membahas tentang terminologi graf. Nanti mengenai sedikit atau berapa kita kenalkan tentang titiknya, garis atau titik bisa dikatakan simpul atau vertex. Itu kita dalam lagi ya. Minggu kemarin itu kita membahas tentang definisi awal, tentang sisi, terus bagaimana sisi dan titik itu atau simpul itu membentuk suatu graf. Selanjutnya kita akan membahas tentang adjacent atau ketetanggaan. Jadi bisa dikatakan dua simpul V bertetanggaan apabila keduanya terhubung secara langsung. Terhubung secara langsung berarti artinya terhubung oleh sisi atau x. Kita perhatikan G1 ya. G1 itu V1 atau titik 1 terhubung dengan V2 dan V3 karena terhubung dengan sisi. Jadi V1 terhubung dengan sisi V2, sisi yang menghubungkan V2 dan sisi yang menghubungkan V3, sehingga V1 terhubung langsung dengan V2 dan V3. Begitu juga V2 terhubung langsung dengan V1
berhubungan dengan V3 dan V4. Dan kondisi lain yaitu V1 tidak berhubungan langsung dengan V4. Ini tidak ada. Selanjutnya insidensi atau persisian. Ini definisinya adalah untuk sebarang sisi atau edge. Dikatakan persisian jika persisian E dalam kurung VI VJ. Nah, ini adalah titik satu ke titik yang lain yang dihubungkan oleh sisi. Bisa saya ulangi ya. Ini titik satu dan titik yang lain yang dihubungkan dengan sisi tertentu. Jadi ini adalah satu kesatuan ya. Kemudian berlaku E bersisian dengan VI atau E bersisian dengan VJ. Tentu berapa? Kemudian tinjau graf G ini E2 bersisian dengan V1 atau E2 bersisian dengan V1 atau V2. Jadi kalau di geometri titik pangkal namanya ya. Kalau di sini bukan. Di sini adalah terhubung langsung, istilahnya beda. V1 dan V2 itu dihubungkan oleh E1 sehingga E1 bersisian dengan V1 dan atau V2. E3 juga sama, bisa dilihat. E3 itu bersisian dengan E1, V1 atau V3. Kalau misalnya E5 coba bersisian dengan E5. V3 kenapa? Karena hanya menghubungkan satu simbol. Karena hanya terhubung oleh satu simbol atau ini namanya apa? Grup. Selanjutnya isolated vertex ya, isolated vertex atau simpul yang terisolasi. Simpul terisolasi adalah simpul yang tidak memiliki sisi langsung dengannya. Dalam simpul terisolasi adalah simpul yang tidak memiliki sisi langsung dengannya. Contoh V5, coba di G3 ya. V5 ini adalah simpul yang terisolasi atau isolated vertex karena dia tidak terhubung langsung dengan sisi atau sisinya itu tidak terhubung langsung dengan, tidak ada sisi yang terhubung langsung dengan V5 tadi atau titik yang tertentu. Kemudian V6, bagaimana kalau V6? Ini juga ini ada sisi ya, simpul yang tidak memiliki sisi. Berarti ini simpul yang memiliki sisi yang terhubung langsung dengan ya. Berarti ini bukan isolated vertex. Kemudian V4 adalah istilahnya adalah vertex, yaitu V4 adalah titik atau simpul yang hanya memiliki satu tetangga saja. Ya. Kemudian selanjutnya sudah jelas saya tanyakan. Mana jelas ya? Kemudian ini graf atau graf kosong. Ini sederhana sekali ya. Graf kosong atau graf adalah graf yang lingkungan sisinya adalah lingkungan kosong. Jadi hanya berupa vertex atau titik. Sisinya lingkungan kosong. Titiknya tidak boleh lingkungan kosong. Selanjutnya adalah derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dalam derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Misalnya titik ini misalnya V1 atau ya. Ini berarti derajat berapa? Derajat berapa? 5. Karena apa? Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Berarti V1 berderajat 5. Notasi dari derajat adalah D dari V, atau kalau ada indeksnya misalnya ditentukan V1 atau V2 berarti ya V1 gitu ya. Kalau indeks boleh. Dan ini tidak harus V ini hanya menandakan bahwa itu suatu simpul. Dia adalah derajat. Jadi derajat itu yang berhubungan dengan sebuah adalah 2. Contohnya tadi V1
misalnya ada titik ini ya. Ini ada suatu graf. Ini B1, B2, B3. Kita tahu bahwa B1 derajat, jadi di B1 sama dengan 2, di B2 sama dengan 2. Kalau di B3 itu berapa? Yakin Pak? 43. Kenapa Pak? Karena ujung dua kali. Nah, apa ini? Karena sebuah loop adalah 2. Jadi dari suatu loop dihitung 2 kali. Nanti kalau ini ya berapa derajatnya? Nah, kan kita lihat di singkatnya 1, 2, 3, 4. Karena juga sesuai dengan definisi derajat suatu titik yang membentuk. Jadi itu dihitung 2. Jadi dari suatu loop dihitung 2 kali. Dan jelas ya, dari contoh ini bisa diidentifikasi berapa derajat dari titik-titik pada graf tersebut. Kemudian sama ya, D1 atau derajat dari titik 1 itu ada 3, derajat dari titik 2 ada 3, derajat dari titik 3 adalah 4. Nah ini lemma judul tangan ini berlaku pada derajat suatu titik pada graf. Nah, jadi jumlah derajat semua simpul atau titik pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan P, E, jadi graf ini seperti yang kita bahas kemarin, pertemuan kemarin, G sama dengan dalam P, E berarti adalah apa? Satu graf dengan timbunan atau memuat timbunan titik dan helix. Ini simbolnya G besar ya, maka jadi kalau misalnya kita diberikan contoh G1 itu berapa jumlah, jadi apa derajat semua simpulnya, nanti kita tinggal untuk simpulnya ada berapa. Nah, simpulnya sisinya sisinya ada berapa, itu tinggal dikalikan 2. Bisa dicek derajat dari V1 adalah 2, derajat dari V2 adalah 3, derajat dari V3 adalah 3, derajat dari V4 adalah 2, sehingga sisinya ada 10. Melihat dari sisinya, berarti sisinya ada 5 dikalikan 2 dan 10 sesuai. Selanjutnya juga sama, tinjau graf G2, juga sama G1, G3, G2 dan juga G4 ada 4. Dan jumlahnya 10. Nah, latihan soal sederhana di sini hanya apa ya? Sebenarnya mau meningkatkan skill agar pemahamannya lebih cepat lagi. Itu kelas matematika itu lebih ke latihan soalnya itu diperbanyak ya. Karena hafalan tidak menjamin untuk bisa menyelesaikan masalah ya. Dari yang kalian tangkap tadi, kira-kira apakah kita menggambar graf jika diketahui graf dengan derajat masing-masing simpul? Oke, sebagai berikut. Nanti itu adalah menandakan 3 itu berarti derajatnya dari simpul. Berarti yang A itu ada berapa simpul grafnya? 2. Berarti ada 2. B ada 4 ya. C 4. D sama ya, D sama E, terus F ada 5. Oke. Kira-kira bisa nggak kita membentuk suatu graf dengan 2 simpul, simpul V1 dan 3, ya, simpul V2 dan 2. Bisa nggak ada? Kalau belum,
Bisa berkata di atas. Coba buat dulu. Gimana gambarnya? Satu. Hah? Nggak bisa karena apa? Karena jumlah derajatnya, jumlahnya kan itu sifatnya apa gitu loh. Jumlah apa derajatnya itu jumlah derajat dari bahan tadi. Jadi kalau kita mencari, misalnya diberikan seperti ini, oh berarti kalau mencari ganjil pasti tidak bisa berbicara, karena bingung nanti tidak bisa mengukur grafik. Nah, nomor 2 atau B? Tidak bisa, karena enggak. Jadi sing ganjil di eliminasi. Kira-kira enggak ganjil nomor berapa? Berapa apa? Nah, coba bentuknya seperti apa? Graf yang C, D, dan F. Kan? Dan selain itu nggak bisa dikerjakan loh, nggak bisa dibentuk loh. Jadi yang itu bisa dibentuk loh, nggak saya pengen tahu. Yang sudah kita coba maju gambar di depan. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yuk. Nek malu ya ketiga, bareng-bareng nggak apa. Satu-satu aja nggak apa ya. Berarti nomor C ya, C ya, C. Ya, betul. Ya, berarti ada 4 titik ya. Ada 4 titik. P1 berderajat 2, P2 berderajat 1, P3 berderajat 3, P4 berderajat 4. Satu mana? Berderajat 2. Oke, yang D ya, D, blok, ya, atau tak tunjuk? D Pak F. Persiapan dah. Persiapan atau kalian? Jadi yang D itu V1-nya berarti 3. Ya. Selanjutnya yang F. Yuk. Ada 5 titik. Nah, itu gambar aja 5 kita aja dulu. Bebas. P1 berderajat 3. Soalnya ditulis seperti yang C kira-kira benar apa salah? Jadi kalau C itu V1 berderajat 2. Nah, V1 berderajat 2. Ini berderajat 2. Kemudian V2 berderajat 1. Nih. V3 berderajat 3. 1, 2, 3. Dan V4
derajat 4. Sorry. Yang G 3 1 1 1 ya. V1 derajat 3, V2 V3 derajat 4 derajat 1. Terus yang F V3 itu mana? Ini. V1 ya, V1 dulu, V1 berderajat 3. Kemudian V2 berderajat 2. Oke. V3 berderajat 1 dan V4 berderajat 2. V5 berderajat 4. Oke. Sudah paham berarti ya? Paham. Kemudian ada path atau lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul kedua Vn di dalam ialah derajat selang-seling simpul dan sisi yang berbentuk. Jadi ini bedakan ya, V0 sampai Vn itu sebagai pasangan nomor, jadi bukan berurutan yang dipakai untuk lintasan. Jadi kalian bisa boleh lah menyamakan atau membedakan indeks 0, 1 dan seterusnya dengan V1, V2 itu boleh, itu bebas. Itu hanya indeks saja agar pokoknya kita paham. Intinya lintasan itu, berarti kalau misalnya urutannya V0, V1 itu boleh sesuai urutan dari yang terkecil dan terkecil. Boleh indeksnya itu tidak berurutan. Tapi titik sisinya harus berurutan. Jadi misalnya ini ya, V1, V2, V4, V3 ya. V0 itu dimulai dari lintasan. Jadi mulainya dari awal titiknya. Misalnya V0-nya itu V2 itu boleh. V0 itu harus mulai dari yang terkecil. Jadi kalau V2 kembali ke V2 atau V2 ke V1, misalnya kalau di sini kan V0 sisi, V2 sisi, dan seterusnya ya, sisi juga. Kita bisa nulis misalnya ini ke sini, ya, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Oke, berarti kita bisa menulis V2 kemudian ini E1, E1, E2, E3, E4, E5 misalnya ya. Ini ke sini dulu misalnya V2, E3, V4, E5, V3, E4, V2, E1, V1. Jadi tidak harus urut dari yang kecil, tinggal permintaan lintasannya seperti apa. Oke ya, jadi jangan dibandingkan nanti ya masalah indeks. Ya sama seperti ini, tinjau di satu lintasan 1, 2, 4, 3 adalah 1, 2, 4, 3. Berarti V1 ya, E1 atau E-nya ya, entah E-nya apapun ya. Kemudian V2, kemudian E lagi, E yang bukan 2 dan 4, kemudian V4 dan isi kemudian V3. Jelas ya? Sama ya ini untuk D4 dan D5. Ya, sekarang panjangnya dari lintasan 1 ke 1, 2, 3 pada D4. 1, 2, 3 pada D4 itu berapa panjang? Jadi lintasan yang diberikan, yang diminta itu 1, kedua, 2, ketiga. Itu tandanya panjangnya adalah berapa? Jumlah sisi pada lintasan. Jadi panjang itu adalah berapa jumlah sisi pada lintasan, bukan jumlah sisi pada graf, ya. Tidak beda ya. Jumlah sisi pada graf. V1, V2 gitu ya. Jumlah sisi pada graf ini adalah 2.
Tapi jumlah lintasan dari V1 ke V2 panjang lintasannya adalah 1. Karena jumlah lintas sisi pada lintasan itu adalah cuma 1. Nah, itu panjangnya. Berarti kalau titiknya ada 2, lintasannya ada, ya apa? Sisinya ada, ada 3, sisinya ada 2. Yang untuk nomor 2, 1, 3, 4, 3, 2. Ini ada 4. Panjang untuk lintasan 1, 2, 4, 3. Ya. Oke. Nah, kemudian sirkuit itu konsepnya sama dengan lintasan, cuma V1 dan Vn-nya itu sama. Paham ya? Jadi kalau lintasan itu kan V1, V1, V2, V2, V3, V3 dan seterusnya sampai V. N1, N1, E, N, ya kan? Atau V, sorry, E sampai Vn. Nah, E sampai Vn. Jadi kalau sirkuit itu sampai balik lagi ke V0 atau V1 atau V awal. Nah, kita ngomong V awal ya, V0-nya. Dan titik awal. Jadi apapun lintasannya, kalau itu kembali itu tidak dinamakan sirkuit. Boleh dinamakan lintasan juga, total, tapi itu lebih spesifik ke sirkuit. Jelas ya? Sekarang di akhir dari sesi ini dan lebih ini kita coba mengerjakan soal ini, kemudian kita bisa memahami bahwa dari graf yang kita pelajari kemarin, graf itu kita tidak asal-asalan kita menamainya, terus kemudian ada ternyata graf itu ada lintasannya, kan beda, jauh beda dengan geometri ya. Jadi nanti dari sini kalau kalian sering latihan soal ya, banyak latihan. Jadi kalau kalian memahami teori itu nanti tidak akan masuk lapangan. Jadi kalau perlu coba latihan ya, sambil dipelajari. Kemudian nanti saya tugas belajar untuk mengerjakan ini. Kemudian nanti apa namanya di bulan saya. Ya, bukan. Nanti kita kasih dulu ya. Nanti saya ambil yang ya kita sudah dulu. Tapi sebelum itu ada yang ditanyakan terkait dari tadi soal itu. Gimana? Kalau simbol 6 itu terdiri 3, itu kan Yang ini ya. Iya. Ya. Itu kan simbolnya cuma 1. Sedangkan sisi itu kan harusnya minimal terdiri dari 2 simbol. Ya. Ini ada contohnya. Ini contoh yang tidak begitu. Jadi ini hanya untuk memahamkan bahwa bab ini atau sebagai yang isolat sekret kan kita sudah memahami. Seharusnya juga sisi itu menggunakan bab. Itu ya. Ini hanya contoh untuk memahamkan. Bagus tadi kalau tidak dikatakan nanti sesat lah ya. Terima kasih ya. Ada lagi. Kalau sudah sampai ketemu minggu depan, semoga tadi kalian bisa memahami betul. Setelah ini kita membahas pertanyaannya. Saya kira ya, apa yang kita tanya? Kita kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.